Siang itu di Bandar Lumaya terasa seperti sedang menahan napasnya sendiri. Udara lebih panas dari biasanya, debu berterbangan, dan suara klakson bersahut-sahutan seolah seluruh kota sedang gelisah oleh sesuatu yang tak terlihat. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pemuda bernama Fajri, tukang ojol berusia 25 tahun, memaksa motor tuanya untuk terus berjalan. Mesin tuanya menggerung berat, seperti mengeluh setiap kali menanjak, namun Fajri tetap mempertahankan senyumnya. Senyum sederhana yang entah bagaimana selalu membuat orang lain merasa aman. Senyum itu ia berikan pada setiap pelanggan, pada ibu-ibu yang kesulitan menurunkan belanjaan, bahkan pada anak kecil yang selalu tertawa melihat helmnya yang miring. Tak banyak orang sadar, tetapi di balik senyum itu, Fajri menyimpan letih yang menumpuk, kelelahan hidup yang tak pernah ia keluhkan. Namun ia tahu, selama ia masih bisa tersenyum, berarti hidup masih memberinya kesempatan. Notifikasi berbunyi di ponselnya. Orderan diterima. Ardiani Residence. Fajri mengerjap. Ardiani Residence bukan tempat biasa, itu kawasan elit. Rumah para pengusaha besar, pejabat, dan orang-orang yang selama ini hanya ia lihat di televisi. Wah, semoga tipnya besar, gumamnya sambil berusaha tertawa, meski tawa itu terdengar hambar. Ketika ia sampai di depan gerbang hitam pekat yang menjulang tinggi, ia merasa seperti semut kecil di hadapan istana megah. Dua satpam berdiri tegap memandangi motor tuanya yang tampak begitu menyedihkan di bawah bayangan pagar raksasa itu. "Antar makanan untuk Bu Naila?" Satpam itu mengangguk, lalu membiarkan Fajri masuk. Halaman rumah itu luas, rumput dipangkas rapi, air mancur berkilau, dan bangunan megah berdiri angkuh seperti menggapai langit. Fajri menelan ludah. Ia merasa seperti memasuki dunia yang tak mungkin pernah jadi miliknya. Pintu rumah terbuka pelan. Dari sana muncul seorang gadis kecil. Kinasih, usia 7 tahun, kulit pucat, mata gelap yang kosong seperti malam tanpa bintang. 5 tahun ia tak pernah berbicara sejak ayahnya meninggal di depan matanya sendiri. Ia berdiri tegak, namun tampak rapuh, seperti daun yang siap jatuh bila disentuh angin. Tatapan Fajri terpaku. Ada sesuatu pada wajah gadis itu, bukan rasa kasihan, tapi rasa ingin melindungi, seperti naluri yang muncul tanpa perintah. "Pesanan untuk Bu Naila." Suara Fajri bergetar sedikit. Kinasih tidak menjawab. Ia hanya menatap Fajri lama, tanpa kedip, tatapan yang dalam dan anehnya terasa seperti ia sedang mencoba mengingat sesuatu yang hilang dari hidupnya. Langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Seorang wanita muncul. Naila Ardiani, usia 32. Cantik, elegan, namun sorot matanya menyimpan letih dan sunyi yang berlapis-lapis. Seorang janda kaya yang hidup bertahun-tahun dalam bayang-bayang trauma sejak kematian suaminya. "Nak Kin," menjauh sedikit. "Sayang," ucap Naila lembut. Tetapi sebelum tangan Naila menyentuh putrinya, sesuatu yang tak pernah mereka duga terjadi. Saat Fajri menyerahkan kantong makanan itu, tangan kecil Kinasih bergerak. Perlahan, gemetar, hingga akhirnya menyentuh ujung jaket hijau lusuh milik Fajri. Fajri membeku. Naila tersentak. Dan lalu, sesuatu yang hilang selama 5 tahun kembali muncul. Sebuah suara, kecil, lembut, retak, namun jelas. "Bang!" Dalam sekejap, waktu seolah berhenti, dunia terdiam, napas Naila tercekat, air matanya hampir jatuh. "Kinasih, kamu bicara?" Suaranya pecah. Namun Kin tidak melanjutkan kata itu. Ia hanya menggenggam jaket Fajri lebih erat, seakan ia menemukan bagian dirinya yang hilang, rasa aman. Fajri merinding dari ujung kaki hingga ujung rambut. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ia tidak tahu kenapa seorang anak yang tidak pernah bicara tiba-tiba memanggilnya. Yang ia tahu hanya satu hal. Takdir sedang bekerja. Dan sejak detik itu, hidup 3 orang yang tidak pernah saling mengenal mulai berubah. Pelan, tapi pasti. Sejak kejadian tak terduga itu, malam pertama di rumah Ardiani dipenuhi keheningan yang berbeda. Sebuah keheningan yang bukan lagi kosong,
tapi dipenuhi gema satu kata kecil yang berhasil mengguncang seluruh dunia mereka. "Bang!" Kata itu terus berputar di kepala Naila sepanjang malam. Ia duduk di tepi ranjang Kinasih, memegang tangan putrinya dengan penuh kecemasan dan keheranan. Selama 5 tahun terakhir, suara itu hilang, terkubur oleh trauma yang begitu dalam. Tapi sore tadi, seorang pemuda dengan jaket lusuh dan motor tua berhasil membuka pintu yang tak pernah bisa disentuh siapapun. Naila tidak tidur malam itu. Ia memeluk Kinasih, takut keajaiban itu hanya mimpi sementara. Takut bahwa suara itu akan menghilang lagi begitu pagi tiba. Di ruang lain, Fajri juga tak mampu memejamkan mata. Ia duduk di kasur tipis kos kecilnya, memandangi jaket ojol yang disentuh gadis kecil itu. Tangannya masih merasakan getar lembut genggaman Kinasih. "Kenapa bisa begitu?" Gumamnya pelan. Ia bukan psikolog, bukan terapis, bukan seseorang yang mengerti trauma. Ia hanya tukang ojol miskin. Tapi entah kenapa, tatapan gadis kecil itu seolah menautkan benang halus ke dalam hatinya. Benang yang tak bisa ia jelaskan. Keesokan paginya, tanpa pikir panjang, Naila membuka aplikasi ojol dan memesan jus mangga, minuman favorit putrinya. Ia memilih fitur driver langganan, lalu mencentang satu nama, Fajri. Ia tak tahu apakah itu keputusan yang benar. Ia hanya mengikuti nalurinya. Naluri seorang ibu yang ingin memahami hubungan aneh antara putrinya dan pemuda asing itu. Tak lama kemudian, suara motor tua memasuki halaman rumah besar itu. Angin pagi membawa aroma bensin bercampur debu, tetapi bagi Kinasih yang duduk di dekat pintu, suara itu bagaikan melodi yang ia rindukan. Saat helm hijau lusuh itu muncul, Kin berlari kecil. Gerakannya masih gemetar, tapi kali ini ia berlari karena ingin, bukan karena disuruh. Naila terpaku di tempat. Selama bertahun-tahun, Kinasih selalu berjalan seperti robot kecil, pelan, ragu dan kosong. Tapi hari ini, ia berlari. "Bang!" Suara itu keluar lagi, lebih lembut, lebih yakin. Fajri menunduk, tersenyum kecil. "Ini jus mangga buat Kinasih, manis tapi nggak bikin enek." Kin mengangguk, matanya berbinar. Ia memegang gelas jus itu dengan dua tangan, lalu menatap Fajri lama dan tersenyum. Senyum pertama yang Naila lihat setelah 5 tahun. Air mata langsung memenuhi mata Naila. Ia hampir tak percaya. Selama ini, ia sudah menghabiskan begitu banyak uang. Terapi musik, psikolog ternama, konseling berjam-jam, dan berbagai perawatan yang memakan biaya besar. Namun, semua itu tidak bisa membuat putrinya membuka pintu hatinya. Dan kini, seorang pemuda dengan motor renta dan helm miring justru memulihkan sesuatu yang hilang selama bertahun-tahun. Tanpa banyak bicara, Naila mengajak Fajri masuk ke taman belakang, tempat di mana Kinasih dulu sering bermain sebelum dunia kecilnya runtuh. Taman itu kini sunyi. Bunga layu, ayunan berdebu, rumput hampir mati karena tak pernah disentuh tawa anak kecil. Namun Fajri tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memandang sekeliling dengan tatapan penuh empati. Tatapan yang membuat Naila sadar ia bukan hanya pemuda baik hati. Ada sesuatu yang lebih tulus daripadanya. "Bang, awan!" ucap Kin lirih menunjuk ke langit. Fajri menatap langit dan tersenyum. "Itu namanya awan mulus, kayak kapas. Mau Bang gambarin pakai tangan?" Ia mengangkat tangannya, menggambar bentuk awan besar di udara. Kin menirukan gerakannya, pelan tapi penuh rasa ingin tahu. Tawa kecil keluar dari bibirnya. Naila menutup mulut, menahan isak. Putrinya tertawa, tertawa lagi setelah 5 tahun. Lalu, secara mengejutkan, Kinasih mulai mencoba merangkai kata pendek. "Kapas lusuh." Ia menunjuk jaket Fajri sambil tertawa kecil. Fajri pun ikut tertawa, malu tapi senang. "Iya, jaket Bang lusuh," katanya. "Tapi adem, tahu." Naila tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia membiarkan air itu jatuh, membasahi pipinya. Ia melihat putrinya berbicara, tersenyum, dan bergerak. Semua yang selama ini hilang. Dan pemuda sederhana itu, tanpa ia sadari, telah menjadi cahaya kecil yang menghidupkan kembali dunia Kinasih.
Sejak hari itu, kehadiran Fajri perlahan-lahan menjadi bagian penting dalam hidup dua perempuan di rumah Ardiani. Bukan karena ia ingin, bukan karena ia mengejar sesuatu, tetapi karena hatinya seolah dituntun oleh takdir menuju rumah besar yang penuh kesepian itu. Dan bagi Kinasih, Fajri adalah jendela kecil yang membuka kembali dunia yang sudah lama tertutup. Namun, perubahan besar yang terjadi pada diri Kin justru membuat Naila semakin resah. Tidak ada yang mengajarinya bagaimana menghadapi keajaiban yang datang begitu cepat. Terlalu cepat, hingga ia takut jika semua ini hanya sementara. Sebuah kebahagiaan rapuh yang bisa hancur kapan saja. Setiap pagi, sebelum matahari naik, Kinasih sudah duduk di tepi ranjang memeluk boneka tuanya seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu. Atau lebih tepatnya, menunggu seseorang. Suara motor tua itu menjadi harapan kecil yang mampu mengusir sunyi. Dan setiap kali Fajri datang, dunia kecil Kin berubah menjadi lebih terang. Pada minggu pertama, Kinasih mulai menyebut benda-benda di taman. Saat ia menunjuk bunga melati, bibirnya bergetar sebelum akhirnya berkata, "Mi, la." Fajri langsung bertepuk tangan sambil tersenyum lebar. "Pinter banget, itu bunga yang wangi. Kalau sore, baunya makin manis." Kin tersenyum kecil, malu-malu tapi bahagia. Naila berdiri beberapa langkah di belakang mereka. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. 5 tahun ia menunggu momen ini. 5 tahun ia hampir menyerah pada takdir yang kejam. Namun, seorang pemuda sederhana dengan jaket lusuh dan motor yang hampir mati, yang mampu menembus dinding yang tak bisa disentuh siapapun. Esok harinya, Kinasih memanggil ibunya dengan suara lirih. "Bu!" Lalu semakin jelas, "Bunda!" Naila langsung memeluk putrinya erat-erat. Tubuhnya bergetar, seperti seseorang yang baru mendapatkan kembali bagian hidupnya yang hilang. Kinasih memeluk balik, kecil dan hangat, lalu menatap Fajri dengan senyum malu-malu. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Naila merasakan sesuatu yang asing tumbuh di dadanya. Rasa lega setiap kali mendengar suara motor Fajri memasuki halaman rumah. Rasa hangat saat pemuda itu tersenyum lembut padanya. Rasa nyeri tipis ketika mendengar motornya pergi. Rasa ingin bicara lebih lama, bahkan ketika tidak ada alasan untuk menahannya. Ia tidak mau mengakui perasaan itu. Ia menegur dirinya sendiri berkali-kali setiap malam. Ia seorang CEO. Ibunya Kinasih. Janda dari keluarga terpandang. Tak seharusnya ia membiarkan pemuda sederhana masuk terlalu jauh ke hatinya. Namun, hati seringkali tidak tunduk pada logika. Hati hanya tahu satu hal, bahwa bersama Fajri, ia merasa aman. Suatu sore yang damai, Fajri datang membawa sebuah layang-layang sederhana berbentuk burung. Warnanya memang memudar, seperti benda lama yang memiliki cerita tersendiri. "Nih buat Kinasih," ucapnya sambil menyerahkan layang-layang itu. Kin memegangnya pelan, seolah memegang harta yang sangat berharga. "Ini punya Bang." Fajri terkejut mendengar kalimat sepanjang itu keluar dari bibir kecil Kinasih. Ia tersenyum. "Iya, dulu waktu kecil. Ini hadiah dari Bapak, tapi kayaknya sekarang lebih cocok buat kamu." Naila memperhatikan pemuda itu lama, sangat lama, dan setiap detik tatapan itu membuat hatinya semakin jatuh tanpa ia sadari. Ada kehangatan halus dalam tutur kata Fajri. Ada ketulusan yang tidak dibuat-buat. Ada kebaikan yang tidak berusaha dipamerkan. Fajri tidak hanya menyembuhkan Kinasih. Ia secara diam-diam mulai mengisi kekosongan yang selama ini Naila pikir tidak akan pernah bisa terisi lagi. Ketika Kin berlari kecil mencoba menerbangkan layang-layang itu, Fajri membantu dari belakang memegang tali sambil tertawa. Naila melihat semua itu dari bangku taman. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa aman. Ia merasa rumah itu hidup. Namun, di sudut rumah megah itu, ada seseorang yang melihat peristiwa itu dengan mata yang berbeda. Seseorang yang merasa cahaya kecil bernama Fajri adalah ancaman, bukan keajaiban. Bayangan itu sedang menunggu. Di balik kebahagiaan yang mulai tumbuh di rumah Ardiani, ada sebuah bayangan gelap
yang mengintip. Bayangan yang tidak senang melihat cahaya kecil masuk ke hidup dua perempuan itu. Bayangan yang bernama Darwin, adik ipar mendiang suami Naila. Darwin sering datang dengan alasan menengok keponakan, namun semua orang yang mengenalnya tahu ia bukan tipe orang yang datang tanpa tujuan tersembunyi. Ia selalu mengincar satu hal, harta keluarga Ardiani dan Fajri. Bagi Darwin adalah ancaman. Setiap kali Darwin datang ke rumah besar itu, ia akan memandang gerak-gerik Naila dengan mata menyipit, seolah membaca setiap perubahan kecil pada wajahnya. Dan sejak kehadiran Fajri, ia melihat perubahan itu jelas. Naila tampak lebih tenang, lebih cerah, lebih hidup. Kinasih mulai aktif kembali, tertawa, berbicara, bahkan berlari kecil. Semua itu bagi orang biasa mungkin seperti mukjizat. Namun bagi Darwin, justru menjadi duri tajam di dalam dada. Ia teringat satu momen yang membuat hatinya panas. Beberapa hari lalu, ia melihat Naila memberikan amplop putih kepada Fajri. Ia melihat tatapan malu sang pemuda. Ia melihat raut lembut Naila. Dan ia tahu, ia sedang kehilangan kendali. Tidak mungkin tukang ojol biasa bisa masuk ke hidup keluarga ini tanpa motif. Gumamnya dengan racun yang menetes di ujung kata-katanya. Suatu sore, Darwin sengaja berdiri diam di depan pintu kamar Kinasih, mengintip melalui celah kecil. Di dalam ruangan, ia melihat pemandangan yang membuat wajahnya mengeras. Fajri sedang menggambar pelangi di papan tulis kecil. Kinasih duduk bersila di lantai, menirukan bentuk pelangi itu sambil tertawa kecil. Tawa yang lugu, lembut, dan tulus. Namun bagi Darwin, tawa itu terdengar seperti pisau yang menggores egonya. Ia mengepalkan gagang pintu, namun tidak masuk. Ia hanya diam. Tatapannya dingin. Senyumnya mengerikan. Batin gelapnya mulai merancang sesuatu. Malam itu, ketika Naila turun ke dapur untuk membuat teh, Darwin sudah duduk di sana, seperti predator yang menunggu mangsa. "Kak Nak," ucapnya dengan suara manis namun penuh racun. Akhir-akhir ini ada pria asing sering masuk rumah. Naila menarik napas panjang. Ia mencoba tetap tenang. Dia bukan orang asing, dia banyak membantu Kinasih. Darwin tersenyum, senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. "Membantu? Atau memanfaatkan?" katanya pelan, menusuk. Naila menatapnya tajam. "Jaga bicaramu." Namun Darwin justru tertawa kecil, seolah menikmati kecemasan Naila. "Aku cuma khawatir. Kakak terlalu baik, terlalu polos, dan orang seperti dia bisa dengan mudah mengambil keuntungan. Siapa tahu dia dekat dengan Kin hanya untuk mendekati kakak." Kalimat itu seperti tamparan. Naila mengepal tangan, menahan emosi. Fajri bukan seperti itu. Darwin menatapnya lama. Di matanya, sesuatu seperti kemenangan kecil muncul. "Oh," gumamnya. "Jadi ternyata memang ada sesuatu yang spesial ya?" Jantung Naila berdegup tak nyaman. Ia ingin mengatakan tidak. Ia ingin menyangkal. Tapi Darwin melihat semuanya. Dan ia sadar ia telah menemukan titik lemah barunya. "Tukang ojol miskin seperti itu tidak pantas masuk keluarga ini," kata Darwin dingin. "Aku tidak akan membiarkan dia merebut apa yang seharusnya menjadi bagian kami." Saat ia berjalan keluar dari dapur, ia menoleh dan memberi senyum licik. "Kalau aku tidak bisa memiliki harta kakakku, setidaknya aku bisa menyingkirkan penghalang ini." Dan dari senyum itu, Naila tahu badai besar sedang mendekat. Hari berikutnya, Darwin bergerak cepat. Ia mengumpulkan beberapa anggota keluarga besar Ardiani dengan dalih rapat keluarga. Padahal ada rencana gelap yang ia susun dengan teliti. Di ruang keluarga mewah itu, Darwin membuka laptopnya, menampilkan bukti transfer palsu sebesar 230 juta atas nama Fajri. Gema keterkejutan terdengar. "Naila transfer sebanyak ini ke tukang ojol. Untuk apa?" Darwin memainkan perannya sebagai adik ipar yang peduli. "Aku tidak ingin kakakku terluka lagi," katanya dengan senyum palsu. "Fajri memanfaatkan Naila." Saat Naila turun dan melihat kegaduhan itu, wajahnya memucat. Darahnya seakan berhenti mengalir. "Darwin, apa ini?" Suara Naila bergetar. Darwin mendorong laptop itu kepadanya dengan lambat, penuh teatralitas. "Kakak jatuh cinta.
makanya tidak sadar sedang dimanfaatkan. Kata dimanfaatkan itu menusuk lebih dalam daripada pisau, dan di balik matanya yang merona marah, Darwin tahu ia berhasil membuat Naila ragu. Ragu pada Fajri, ragu pada perasaannya sendiri, ragu pada keajaiban yang mulai tumbuh di rumah itu. Dan pada hari itulah segala sesuatu mulai runtuh. Siang itu, langit di atas rumah Ardiani terasa lebih berat dari biasanya, seolah menyerap seluruh ketegangan yang terjadi di dalamnya. Setelah Darwin memamerkan bukti transfer palsu itu, suasana rumah yang tadinya dipenuhi cahaya kebahagiaan berubah menjadi dingin dan mencekam. Naila berdiri mematung, wajahnya pucat, nafasnya pendek-pendek. Tangannya bergetar ketika menatap angka 230 juta di layar laptop. Sebuah angka besar. Sebuah angka yang mampu mematahkan hati siapapun yang tidak siap menghadapinya. Tidak, Fajri nggak mungkin meminta uang sebanyak ini. Naila berbisik, suaranya hampir tidak terdengar. Namun Darwin, dengan nada penuh kepalsuan yang nyaris sempurna, mendorong rasa ragu itu lebih dalam ke hati Naila. Kalau begitu, jelaskan ini apa, Kak? Ia menyodorkan laptop itu lagi. Kenapa uang sebanyak ini masuk ke namanya? Kenapa dia begitu sering di rumah ini? Kenapa hanya dia yang bisa membuat Kinasi dekat? Naila menelan ludah, tubuhnya getar halus. Sebagian dirinya ingin berteriak menyuruh Darwin diam. Tapi bagian lain, bagian yang tersakiti oleh masa lalu, mulai retak. Ia ingat hari-hari setelah suaminya meninggal, ia pernah ditipu orang terdekat, ia pernah dibohongi, ia pernah diperalat di saat ia paling rapuh, dan sekarang bayangan masa lalu itu kembali menghantui. Darwin maju selangkah, suaranya rendah namun menghancurkan. Kakak sudah jatuh cinta, makanya kakak buta. Dia memanfaatkan situasi. Kata itu, memanfaatkan. Seakan dunia berhenti. Naila merasa lututnya melemah, wajahnya panas, hatinya berdenyut sakit, seperti diremas tangan tak terlihat. Ia tidak ingin percaya, tapi otaknya mencoba melindungi dirinya. Terlalu banyak luka masa lalu yang belum sembuh. Dan tepat saat Fajar memudar, Fajri datang tanpa mengetahui badai apa yang sedang menunggunya. Ia membawa sup ayam untuk Kin, pesanan yang selalu membuat putri kecil itu tersenyum. Motor tuanya berhenti di depan pintu. Ia tersenyum, seperti biasa. Helm miringnya membuatnya tampak konyol dan hangat. Ia mengetuk pintu 3 kali, dengan harapan sederhana, melihat Kin tersenyum seperti biasanya. Namun, ketika pintu terbuka, dunia tidak lagi seperti yang ia kenal. Bukan Kin, bukan tawa kecil, bukan kehangatan kecil yang memenuhi halaman setiap sore. Yang muncul adalah Naila, berdiri dengan wajah kaku, mata sembab, dan tatapan yang kosong. Tatapan seseorang yang baru saja dihancurkan. Bu Naila. Fajri tersenyum kecil, meski raut wajah sang wanita membuatnya cemas. Ini pesanannya. Tidak perlu. Suara itu tajam, dingin, bergetar, namun berusaha tegas. Fajri terpaku. Saya ada salah apa, Bu? Naila memalingkan wajah. Ia tidak berani menatap mata Fajri, karena ia tahu tatapan itu bisa meruntuhkan pertahanannya. Ia takut jika menatap lebih lama, ia akan menangis dan memeluk pemuda itu. Ia takut membiarkan hatinya mengakui sesuatu yang ia pendam. Mulai hari ini, jangan pernah datang lagi. Kata-kata itu menampar lebih keras daripada tamparan fisik. Nafas Fajri serasa hilang dari paru-parunya. Bu, saya... Suara Fajri retak, tetapi pintu ditutup, pelan. Namun terdengar seperti tembok raksasa yang runtuh di dalam hati seseorang. Fajri berdiri di teras beberapa detik, tidak mampu bergerak. Sup ayam masih di tangannya. Angin sore meniup jaket lusuhnya, tapi ia tidak merasakannya. Dalam satu sore, rumah yang selama beberapa minggu terakhir menjadi cahaya dalam hidupnya, tiba-tiba mengusirnya tanpa penjelasan, tanpa kesempatan, tanpa keadilan. Ia berbalik, melangkah pergi dengan langkah berat. Dan untuk pertama kalinya, motor tuanya terasa benar-benar sunyi. Mungkin batinnya berkata, ia memang bukan siapa-siapa. Mungkin kebahagiaan kecil yang ia rasakan selama ini hanya mimpi singkat yang tidak seharusnya ia miliki.
Namun ia tidak tahu bahwa pintu itu tertutup bukan karena kebencian, melainkan karena seseorang memanipulasi semuanya, dan badai yang lebih besar baru saja dimulai. Sejak pintu besar itu menutup di depan wajah Fajri, dunia terasa runtuh dalam diam. Tidak ada suara yang bisa menjelaskan sakit itu. Tidak ada kata yang cukup kuat menggambarkan betapa tajamnya luka yang ditinggalkan. Nama Fajri jatuh lebih cepat daripada motor tuanya menuruni turunan curam. Di lingkungan tempat, ia biasa menunggu order bersama driver-driver lain. Bisik-bisik mulai terdengar, bahkan sebelum ia sempat mengeluarkan kata. Katanya dia nipu janda kaya. Ambil ratusan juta, gila juga. Pantas sering masuk komplek mewah. Tidak ada yang bertanya langsung. Tidak ada yang mencoba mencari kebenaran. Masyarakat kecil selalu punya satu kebiasaan yang paling kejam. Lebih cepat percaya gosip daripada kenyataan. Fajri hanya menunduk. Ia menarik masker sedikit lebih tinggi agar orang tidak melihat matanya yang mulai memanas. Ia pergi sebelum seseorang menatapnya dengan jijik atau kasihan. Di jalanan, pelanggan yang biasanya ramah sekarang memasang wajah curiga. Ada yang enggan naik motornya. Ada yang membatalkan order begitu melihat namanya. Bahkan pedagang langganannya menatapnya dengan penuh selidik. Hati-hati sama orang kayak begitu, bisik seorang ibu pada temannya. Padahal, Fajri berdiri hanya 1 meter dari mereka. Ia menggenggam jaket ojeknya erat-erat, memaksa dirinya untuk tidak marah, tidak hancur. Namun hatinya terasa seperti ditusuk dari segala arah. Sementara itu, di rumah Ardiani, badai yang berbeda sedang menghancurkan segalanya. Sejak Fajri diusir, Kinasih kembali seperti dulu, diam, kosong, dan tidak mau bicara. Lebih buruk lagi, setiap malam, gadis kecil itu menangis memanggil lirih, "Bang Fajri, Bang, jangan pergi." Tangis itu begitu memilukan, hingga setiap malam Naila terduduk di depan pintu kamar Kinasih, menutup wajah dengan kedua tangan. Hatinya remuk. Ia tahu anaknya kehilangan sosok yang jauh lebih penting dari yang ia sangka. Namun gengsi, rasa takut, bayang-bayang kata dimanfaatkan, telah mengikat langkahnya. Pada pagi hari, Kin duduk di tangga memeluk layang-layang pemberian Fajri. Layang-layang itu sudah sobek, usang, namun tetap menjadi satu-satunya jembatan kecil yang menghubungkannya dengan pemuda itu. "Kin, ayo sarapan," panggil Naila pelan. Kin menggeleng, bibirnya bergetar. "Bang, hanya satu potong kata pendek, tapi cukup untuk menghantam hati Naila seperti palu besar." Ia mencoba tersenyum. "Bang Fajri sibuk, sayang, dia nggak bisa kesini lagi." Kinasih menatap ibunya lama, sangat lama. Tatapan itu, seperti seseorang yang perlahan menyadari bahwa ibunya berbuat salah. Kin menolak makan, menolak bicara, menolak tersenyum. Ia kembali menarik diri dari dunia, tenggelam dalam ketakutan yang pernah memenjarakannya selama 5 tahun. Traumanya, yang sudah hampir sembuh, kini retak lagi. Setiap suara motor di luar rumah membuat Kinasih menengok cepat, harap, kemudian kecewa. Dan Naila mengalami penderitaan yang tak kalah menyakitkan. Ia merindukan suara Fajri di halaman rumahnya. Ia merindukan tawa sederhana pemuda itu. Ia merindukan cara Fajri membuat Kin merasa aman. Ia merindukan ketenangan yang datang setiap kali pemuda itu menunduk sopan dan berkata, "Bu, saya masuk ya." Namun yang paling menyiksa adalah setiap suara motor tua yang lewat di depan rumah. Setiap kali ia mendengar suara itu mendekat, jantungnya berhenti sejenak. Setiap kali itu hanya motor orang lain, ia merasa napasnya ikut hilang sedikit demi sedikit. "Kenapa aku begini?" bisiknya pada cermin di kamar mandi. Wajahnya lelah, matanya bengkak. Ia tampak seperti seseorang yang sedang menahan beban yang terlalu berat. Ia tidak pernah selemah ini, bahkan setelah suaminya meninggal. Namun rasa malu, ketakutan bahwa Fajri mungkin memang memanfaatkannya, dan luka masa lalu yang belum sembuh, semuanya menahan langkahnya. Tapi semua itu berubah pada suatu pagi yang sunyi. Cahaya matahari menembus jendela kamar perlahan. Ketika Naila membuka mata, Kin berdiri di depan pintu kamar, rambutnya berantakan, pipinya basah.
"Kin, ada apa sayang?" Naila berjalan mendekat. Namun Kinasih tidak menjawab. Ia hanya menarik napas pelan, menguatkan diri, dan mengucapkan kalimat yang membuat dunia Naila berhenti. "Bunda salah," jernih, tegas, tidak terbata-bata, tidak ragu. Kalimat itu keluar seperti letusan dari hati yang paling dalam, dan pada saat itu, kata-kata kecil itu menembus seluruh pertahanan Naila. Ia merasa lututnya melemas, hatinya seperti dihantam oleh kebenaran yang selama ini ia tolak. Karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu anaknya benar. Sejak kata itu terucap, "Bunda salah," seluruh dunia Naila seperti runtuh, lalu terbangun kembali dalam satu tarikan napas. 3 suku kata sederhana, namun terasa seperti palu kebenaran yang menghantam langsung ke hatinya. Ia menatap putrinya yang berdiri gemetar dengan pipi basah. Kinasih, yang selama 5 tahun tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun, kini justru menjadi orang yang paling berani mengatakan sesuatu yang tak pernah Naila sanggup akui. Untuk beberapa detik, Naila tak bisa berkata apa-apa. Dadanya naik turun. Rasanya seperti ada sesuatu yang membuka pintu terkunci di dalam dirinya. Ia berlutut, menarik Kin ke dalam dekapannya, memeluk dengan seluruh kekuatan yang tersisa. "Baik sayang," suara Naila pecah pelan. "Bunda cari Bang Fajri, kita cari sama-sama." Dan petualangan yang melelahkan itu pun dimulai. Selama 2 hari penuh, Naila mengendarai mobilnya menyusuri seluruh sudut kota Bandar Lumaya. Ia menurunkan kaca jendela setiap kali melihat kerumunan driver ojol, menanyakan nama yang sama berulang-ulang. "Mas, kalian tahu di mana Fajri? Driver ojol motor merah tua, helm hijau kusam." Beberapa hanya menggeleng dengan wajah canggung, sebagian lain menjawab dengan nada yang membuat dada Naila jatuh. "Bu, dia udah jarang narik sekarang. Kasihan dia, Bu. Banyak yang ngegosipin. Kayaknya dia pindah kerja, Bu. Entah kemana." Masing-masing jawaban itu seperti belati yang menusuk lebih dalam. Naila menggenggam setir erat-erat, berusaha menahan air mata yang terus mendesak keluar. Di kursi belakang, Kinasih memeluk layang-layang sobek pemberian Fajri. Ia hampir tidak bicara, tapi setiap kali mereka melewati gang sempit atau jalan kecil, Kin akan berbisik pelan, "Bunda, coba sana. Bun, coba situ." Seolah gadis kecil itu punya kompas di hatinya. Kompas yang selalu mengarah ke arah Fajri. Saat malam hari kedua tiba, ketika tubuh Naila sudah hampir menyerah dan pikirannya mulai kabur oleh letih dan rasa bersalah, sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Mobil mereka melewati sebuah terminal kecil yang mulai sepi, lampu-lampu jalan redup. Udara dingin membawa aroma tanah basah, sisa hujan sore tadi. Tiba-tiba, Kinasih mengetuk kaca jendela mobil dengan cepat. Matanya melebar, ia menunjuk ke bangunan kecil yang masih menyala lampunya, musala. Kemudian ia berbisik pelan, "Bang Fajri, di sana." Naila menatap putrinya, terkejut. "Kin, kamu yakin?" Anak itu mengangguk, tidak ragu sedikit pun, seolah ada ikatan halus yang memanggilnya. Naila langsung menepi dan turun dari mobil. Tangannya menggenggam tangan kecil Kinasih, berjalan cepat masuk ke halaman musala sederhana itu. Lantai keramiknya kusam, lampu neonnya berkedip, udara di dalamnya dingin tapi menenangkan. Dan di sana, tepat di tengah ruangan, Fajri sedang membersihkan lantai. Ia mengenakan kaos tipis sederhana, celana hitam, dan sarung yang tersampir di bahunya. Gerakannya pelan, teliti, seakan ia sedang membersihkan bukan hanya lantai, tapi pikirannya sendiri yang dipenuhi tuduhan dan luka. Saat ia mendongak dan melihat Naila serta Kin berdiri di pintu, dunia berhenti. "Bu Naila," suara Fajri, lirih, penuh kebingungan dan luka yang ia sembunyikan. Kinasih langsung berlari. Tanpa pikir, tanpa takut, ia memeluk pinggang Fajri erat-erat, menangis kecil. "Bang, jangan pergi." Fajri menutup mata, tubuhnya bergetar. Ia berjongkok, memeluk Kin balik, mengusap kepalanya dengan sangat lembut. "Maaf Kin, Bang gak mau bikin masalah sama Bunda." Naila tidak tahan lagi. Ia menutup mulut dengan kedua tangan.
Kemudian tubuhnya runtuh. Ia jatuh berlutut di lantai musala itu, menangis keras. Suara tangisnya menggema di seluruh ruangan seperti patah hati yang pecah berkali-kali. "Fajri, maafkan saya." Ia menunduk. Tubuhnya gemetar, hebat. "Saya dibutakan ketakutan. Saya termakan fitnah. Saya menyakiti orang yang paling membantu anak saya. Yang paling membantu saya." Fajri mendekat pelan, seperti takut menyentuh kaca yang rapuh. Ia tidak pernah melihat Naila hancur seperti ini. Dan melihat wanita sekuat dirinya menangis karenanya, membuat dadanya mencelos. "Bu, sudah, saya enggak apa-apa." "Tidak, Fajri," Naila menggeleng. "Saya salah besar." Namun sebelum ia sempat melanjutkan, sirene polisi terdengar. Keras, menggetarkan, mengoyak keheningan musala. 2 mobil patroli berhenti di depan. Beberapa petugas turun dan menyeret seorang pria keluar. Darwin, tangan diborgol, wajahnya kotor lumpur. Mata paniknya liar. "Lepaskan aku, semua ini salah paham. Itu uang hak aku." Namun polisi mengabaikannya. Seorang petugas mendekati Naila. "Bu, kami sudah menemukan bukti asli. Semua transfer yang ditunjukkan Pak Darwin hasil manipulasi data." Naila menutup mata. Air matanya kembali jatuh. Kali ini bukan sedih, tapi lega. Petugas itu melanjutkan. "Termasuk upaya penggelapan aset perusahaan." Darwin menjerit ketika dibawa pergi. "Semua ini gara-gara dia, gara-gara tukang ojol itu." Namun kata-katanya tidak lebih dari angin malam yang kehabisan napas. Fajri menunduk, matanya memerah. "Mas, nama baikmu sudah dibersihkan," ujar polisi. "Kami sudah umumkan ke warga." Namun Fajri hanya mengangguk pelan. Ia tidak membutuhkan tepuk tangan. Ia hanya ingin kebenaran kembali ke tempatnya. Naila berdiri. Tubuhnya masih gemetar dan menatap Fajri dari jarak beberapa langkah. "Fajri," suara Naila pelan, penuh luka dan harapan. "Bolehkah saya memperbaiki semuanya?" Fajri mengembus napas panjang. Senyumnya muncul, kecil, lembut, penuh keikhlasan. "Bu, saya nggak pernah nuntut apa-apa." Dan di musala kecil itu, 3 hati yang tercerai-berai, perlahan saling menemukan lagi. Beberapa minggu berlalu sejak malam, penuh air mata dan pengungkapan kebenaran di musala kecil itu. Musala yang menjadi saksi hancurnya fitnah, dan lahirnya kembali harapan kecil bagi Naila, Kinasih, dan Fajri. Namun, meski nama baik Fajri telah pulih, sesuatu yang lain ikut berubah. Sesuatu yang tak terlihat, namun terasa jelas di hati Naila. Rumah Ardiani memang kembali cerah. Kinasih kembali tersenyum, kembali bermain di taman, kembali memanggil Bunda dengan suara lembut yang menghangatkan seluruh dinding rumah. Ia bahkan mulai menari kecil ketika melihat rumput basah sehabis hujan. Tapi di balik semua itu, ada jarak halus yang kini tumbuh di antara Fajri dan keluarga kecil itu. Fajri tidak lagi sering berkunjung seperti dulu. Ia tetap ramah, tetap membantu jika diminta, tetap menyapa dengan senyum khasnya. Namun, kehadirannya terasa lebih jauh. Seperti ada garis yang tidak kasat mata yang ia jaga agar tidak terlewati. Naila merasakannya. Ia melihat dari jauh setiap kali Fajri datang untuk mengantar sesuatu yang kecil. Mainan sederhana, boneka murah, atau camilan favorit Kin. Suatu sore, motor tua Fajri berhenti perlahan di depan rumah. Kin yang mendengar suara itu langsung berlari ke pintu, wajahnya berseri-seri. "Bang Fajri," serunya gembira. Fajri tersenyum lalu memberi boneka baru. Boneka beruang kecil dengan pita lusuh. Namun, setelah mengusap kepala Kin dengan lembut, Fajri berkata pelan, "Kin, Bang harus pergi cepat ya. Ada orderan." Padahal, layar ponselnya tidak menunjukkan order masuk. Naila melihat itu, dan hatinya mencelos lembut. Ada sesuatu dalam cara Fajri menjauh. Sesuatu yang membuat Naila merasa ingin menahan lengannya dan bertanya kenapa. Tetapi ia menahan diri. Saat Fajri hendak pergi, Naila akhirnya bertanya, suaranya lebih pelan dari biasanya. "Fajri, kamu menghindar dari kami ya?" Fajri terdiam. Senyumnya perlahan padam.
Ia mengalihkan pandangan, seolah mencari keberanian di udara. Bukan begitu, Bu. Ia menarik napas panjang, napas yang menyimpan ratusan kata yang tak ia sanggup ucapkan. Saya cuma ingin semuanya tetap wajar. Wajar. Naila mengulang kata itu, suaranya bergetar halus. Fajri menatap tanah. Dunia sudah cukup ribut soal saya, Bu. Banyak orang ngomongin saya sama ibu, sama Kin. Mereka bilang saya nggak tahu diri. Naila mengepal tangan. Aku tidak peduli omongan orang, tapi saya peduli, Bu. Kata-kata itu pecah lirih dari bibir Fajri. Saya nggak mau kebaikan ibu, malah jadi bahan omongan. Kata itu menghantam Naila seperti angin dingin yang tiba-tiba menusuk tulang. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak peduli status atau omongan siapapun. Ia ingin mengatakan bahwa hidupnya lebih hidup sejak pemuda itu muncul. Tapi Fajri belum selesai. Saya cuma tukang ojol, Bu. Suara Fajri semakin lirih. Dunia kita beda jauh banget. Dan di balik kata beda itu, Naila mendengar sesuatu yang jauh lebih besar. Rasa cinta yang disembunyikan, rasa takut kehilangan, dan rasa rendah diri yang tidak seharusnya ia miliki. Fajri lalu mundur beberapa langkah. Ia menunduk sopan. Saya pulang dulu, Bu. Beberapa hari berikutnya, Naila tidak bisa tidur. Bahkan saat ia memejamkan mata, wajah Fajri tetap hadir. Senyumnya, matanya yang lembut, cara ia berbicara pelan setiap kali merasa tidak pantas. Ia duduk di teras belakang setiap malam, menatap langit gelap sambil memegang secangkir teh yang tak pernah terminum. Mengapa aku membiarkan dia pergi? Pertanyaan itu terus memukul batinnya. Ia mengingat cara Fajri menunduk setiap kali dipuji. Cara ia tertawa malu-malu ketika Kin memanggilnya Bang. Cara ia menggambar awan di udara hanya untuk membuat anak kecil itu tertawa. Dan perlahan-lahan, tanpa bisa dicegah lagi, Naila menyadari sesuatu yang begitu besar. Ia jatuh cinta. Bukan cinta gegabah. Bukan cinta yang lahir dari rasa berutang budi. Bukan cinta karena ia diselamatkan. Tapi cinta yang tumbuh dari ketulusan seseorang yang tidak pernah meminta apapun sebagai balasan. Cinta yang membuatnya merasa dilihat, dipahami, diterima sebagai manusia. Tidak sebagai janda kaya. Tidak sebagai CEO. Hanya sebagai Naila. Ketulusan Fajri membuatnya merasa kecil, tidak dalam arti buruk, tetapi dalam arti bahwa ia akhirnya menemukan seseorang yang mengajarkan arti tulus yang sebenarnya. Dan semakin Naila memperhatikan Fajri dari balik jendela, dari balik pintu, dari jarak aman, semakin ia sadar, kehilangan Fajri, meski hanya dalam jarak kecil, lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah ia alami. Di suatu tempat di kota, Fajri juga duduk sendirian di atas motor, tuanya yang sudah letih. Ia menatap langit yang sama seperti Naila. Tanpa kata, tanpa keberanian untuk mengakui bahwa ia pun merindukan mereka. Dua hati itu sama-sama saling mencari, saling merindukan, namun sama-sama takut mengakui cinta yang mulai tumbuh diam-diam. Dan cinta itu semakin kuat, namun terjebak dalam hati masing-masing untuk sementara. Hari itu, langit Bandar Lumaya tampak lebih kelabu dari biasanya. Seolah alam pun ikut merasakan bahwa sesuatu dalam hidup mereka sedang mendekati titik perubahan besar. Fajri duduk sendirian di warung kecil dekat terminal. Motor tuanya diparkir miring, seakan ikut letih bersama pemiliknya. Tangan Fajri menggenggam ponsel dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Antara lega, takut, rindu, dan pasrah. Sebuah pesan masuk. Isinya hanya satu kalimat sederhana. Terima kasih, kami menerima Anda sebagai relawan Panti Sosial Purwaja, mohon hadir minggu depan. Fajri menutup ponselnya perlahan. Ia menatap motor tuanya, lalu melihat telapak tangannya yang kasar. Tangan yang selama ini bekerja keras. Namun juga tangan yang selalu membuatnya merasa tidak layak berada di sisi dunia mewah seperti milik Naila. Sudah berminggu-minggu, ia mempertimbangkan keputusan ini. Setiap malam, ia menimbang-nimbang, memikirkan alasan yang ia pegang erat. Biarkan Bu Naila dan Kin hidup tanpa saya. Saya nggak boleh jadi ketergantungan. Saya nggak boleh jadi bahan omongan orang. Saya harus menjauh supaya mereka aman. Namun sesungguhnya, keputusan itu datang dari hati yang terluka.
hati yang merasa kecil, hati yang takut mencintai seseorang yang menurutnya berada terlalu jauh. Dan sore itu, Fajri memutuskan untuk pamit. Ketika motornya memasuki halaman Ardiani Residence, Kinasih langsung berlari keluar, seperti anak kecil yang takut kehilangan sesuatu yang sangat penting. "Bang Fajri!" Suaranya pecah penuh harapan. Fajri tersenyum, senyum kecil yang dipaksakan, yang tidak mencapai matanya. Ia jongkok dan memeluk Kin erat-erat. "Kin," suaranya bergetar pelan. "Bang harus pergi sebentar." "Tidak mau," Kin mengguncang bahunya. "Kin mau Bang Fajri di sini saja." Naila muncul di ambang pintu. Tubuhnya membeku. Ia dapat merasakan sesuatu yang buruk sedang terjadi. Sesuatu yang selama ini ia takuti. "Fajri," suaranya lirih, nyaris pecah. "Kamu mau pergi kemana?" Fajri berdiri perlahan. Ia tidak sanggup menatap mata Naila, karena jika ia menatap, ia tahu seluruh pertahanannya akan runtuh. "Saya diterima jadi relawan di panti sosial Purwaja, Bu." Ia menelan ludah. "Saya berangkat minggu depan." Dunia Naila berhenti. Suara tawa motor di kejauhan menghilang. Angin yang menyentuh wajahnya terasa menusuk. "Kenapa? Kamu tidak bilang dari awal?" Suara Naila pecah. Fajri menunduk. "Saya nggak mau bikin ibu susah. Orang-orang sudah cukup banyak ngomong. Ia menarik napas berat. "Saya nggak mau merusak nama baik ibu." Kata-kata itu menusuk Naila sedalam mungkin. Tak pernah dalam hidupnya ada seseorang yang memperlakukannya setulus ini. Seseorang yang memilih untuk pergi. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena ingin melindungi dirinya. Ia melangkah satu langkah mendekat. "Fajri, aku tidak peduli omongan orang." "Tapi saya peduli, Bu." Fajri menatap tanah, bahunya bergetar halus. "Saya nggak mau jadi beban dalam hidup ibu." Kalimat itu membuat jantung Naila seperti diremas. Ia ingin berteriak bahwa Fajri bukan beban. Ia ingin mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia sejak kedatangan pemuda itu. Ia ingin berkata bahwa ia mencintai Fajri. Namun, kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Kinasih menangis lebih keras dan memeluk kaki Fajri. "Bang, jangan pergi. Jangan tinggalin Kin." Air mata Fajri jatuh. Ia berjongkok dan mengusap kepala Kin. "Kin harus jadi anak kuat. Bang cuma pergi sebentar. Bang tetap sayang sama Kin." Naila menggigit bibir, mencoba menahan seluruh emosi yang menekan dadanya. "Fajri!" Suaranya gemetar. "Kamu benar-benar yakin ini yang kamu mau?" Fajri tidak menjawab. Namun diamnya lebih jelas daripada kata apapun, ia memberi hormat kecil. "Terima kasih atas segalanya, Bu. Saya cuma ingin ibu dan Kin bahagia." Lalu ia berbalik, melangkah menuju motor tuanya. Kin berusaha mengejar, tapi Naila memeluk tubuh kecil putrinya erat-erat. "Sayang, jangan." Naila menangis tanpa suara. Fajri menyalakan motor, tangannya gemetar. Ia tidak menoleh, karena ia tahu jika ia melihat wajah dua perempuan itu, ia tidak akan sanggup pergi. Motor itu bergerak pelan keluar dari halaman, dan di bawah langit kelabu sore itu, 3 hati hancur bersamaan. 1 pergi demi melindungi cinta. 1 ditinggalkan karena cinta yang tak tersampaikan. 1 lagi, seorang anak kecil yang tidak mengerti kenapa dunia begitu kejam pada orang yang ia sayangi. Namun perjalanan mereka belum selesai, justru baru dimulai. Hari-hari setelah kepergian Fajri berjalan seperti bayangan panjang tanpa bentuk di rumah Ardiani. Rumah yang tadinya dipenuhi tawa kecil Kinasih, kini kembali tenggelam dalam keheningan. Namun kali ini, keheningannya berbeda. Bukan keheningan karena trauma, melainkan keheningan karena kehilangan. Kinasih berubah. Lagi, setiap pagi, Kin bangun tanpa semangat. Ia masih bisa bicara, masih bisa tersenyum kecil, tapi matanya kehilangan kilau, seolah semua warna yang pernah Fajri bawa, kini kembali pudar. Setiap kali suara motor lewat di jalan depan rumah, Kin akan berlari ke jendela, menunggu, menatap, dan kembali dengan kepala menunduk. "Bukan Bang Fajri," gumamnya pelan. Naila hanya bisa memeluk putrinya, walau ia tahu ada ruang dalam hati Kin yang tidak bisa ia isi.
ruang yang sudah ditempati Fajri. Naila pun mengalami hal yang sama. Di kantor, ia mencoba menyibukkan diri, rapat, berkas, presentasi. Namun, setiap melihat meja kerjanya yang kosong, ia teringat cara Fajri pernah meletakkan gelas teh hangat sambil berkata, "Bu, minum dulu. Ibu capek." Kata sederhana itu kini terasa seperti mimpi yang semakin jauh. Di rumah, malam-malam Naila dipenuhi angin dingin yang menyentuh wajahnya, tetapi justru membuat hatinya terasa lebih hampa. Ia duduk di teras setiap malam, menatap langit hitam dan bintang yang bertebaran, lalu bertanya pada dirinya sendiri, "Mengapa aku membiarkan dia pergi?" Ia mengingat lagi. Cara Fajri tersenyum malu-malu. Cara ia memanggil Kin dengan suara paling lembut. Cara ia menjaga batas walau hatinya ingin mendekat. Cara ia memilih pergi demi melindungi harga diri Naila. Dan perlahan, Naila mengakui sesuatu yang selama ini ia tolak. Ia mencintai Fajri dengan cinta yang dalam dan dewasa, cinta yang tumbuh dari ketulusan, bukan dari rasa kasihan. Cinta yang membuatnya merasa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai CEO, bukan sebagai janda kaya, tapi sebagai Naila saja. Pada malam itu, di depan cermin, dengan mata sembab dan hati berani, Naila berbisik, "Aku akan mencarinya, aku akan bicara, dan kalau Tuhan izinkan, aku akan memintanya untuk kembali." Dan dari sinilah babak baru dimulai. Perjalanan mencari Fajri Naila menjual sebagian perhiasan dan koleksi mewahnya. Uang itu ia gunakan bukan untuk berfoya-foya, tetapi untuk membangun sesuatu yang lahir dari luka dan cinta. Yayasan Sosial Rumah Kinasih untuk membantu anak-anak yang mengalami trauma seperti putrinya. Ketika semuanya siap, ia mengemas pakaian, perlengkapan terapi, dan menyiapkan mobil. Kin berdiri di tangga dengan wajah penuh tekad. "Bunda, kita jemput Bang Fajri." Naila mengangguk sambil tersenyum lembut. "Iya sayang, kita jemput dia. Bukan sebagai tamu, tapi sebagai orang penting dalam hidup kita." Perjalanan ke Purwaja memakan waktu berjam-jam. Jalan berliku, udara dingin hutan, pemandangan desa yang sederhana. Semua itu terasa seperti napas baru bagi hati yang sudah lama terhimpit. Dan akhirnya, mereka tiba di panti sosial Purwaja, bangunan kecil bercat putih. Anak-anak berlarian, tertawa, mengejar kupu-kupu, dan di tengah halaman berdiri seorang pemuda dengan kemeja sederhana warna krem, bukan lagi dengan jaket ojol lusuh, bukan dengan motor tua, tetapi dengan senyum lembut yang sama. Ia sedang menggendong seorang anak kecil yang menangis. Fajri menepuk punggungnya, berkata pelan, "Tenang, Bang Fajri ada." Naila terpaku, air matanya langsung jatuh. Kin membuka pintu mobil dan berlari, membuat langkah kecil yang memantul di halaman. "Bang Fajri." Fajri menoleh. Waktu berhenti, ia menurunkan anak kecil itu. Matanya melebar, wajahnya pucat, lalu memerah. "Bu Naila." Suara Fajri pecah antara bahagia dan takut. Naila berdiri berdampingan dengan putrinya. Gaun sederhananya bergoyang diterpa angin. Matanya penuh dengan sesuatu yang selama berbulan-bulan ia tahan. Keberanian. "Apa yang Bu Naila lakukan di sini?" Fajri bertanya. Suaranya bergetar. Naila melangkah maju. Satu langkah yang membawa seluruh isi hatinya. "Fajri, aku datang karena aku akhirnya tahu." Ia menarik napas dalam-dalam. "Tempatku bukan di rumah besar itu." Aku berhenti sejenak. Matanya berkaca-kaca. "Tempatku adalah bersama orang yang membuat hidupku hidup kembali." Fajri diam, terpaku, tubuhnya kaku. Ia tidak mampu bergerak. Langit sore memudar menjadi emas. Angin membawa aroma tanah basah. Naila melangkah satu langkah lagi. Kini jarak mereka hanya beberapa sentimeter. "Dan orang itu adalah kamu." Lamaran yang tidak terduga di bawah pohon ketapang tua, Kin berdiri sambil membawa kotak kecil. Kotak itu dibungkus kain putih sederhana. Naila membuka kotak itu. Di dalamnya, bukan berlian, bukan emas, bukan perhiasan mewah, hanya cincin perak sederhana digosok hingga berkilau lembut. Fajri menelan ludah. Napasnya tercekat. "Naila, jangan bilang..."
Namun Naila mengangkat tangan, meminta ia mendengarkan. "Fajri, kamu bukan hanya menyembuhkan putriku." Suaranya lembut namun tegas. "Kamu menyembuhkan hati yang sudah lama mati." Ia menatap Fajri dalam-dalam. "Dan kamu membuatku ingin hidup lagi." Fajri menutup mulut. Air matanya jatuh. "Fajri!" Naila memegang cincin itu di antara jemarinya yang bergetar. "Maukah kamu menikah denganku?" Anak-anak panti berhenti bermain. Angin menahan napas, langit memudar, sunyi. Fajri memejamkan mata. Air mata mengalir deras. Ia berlutut, bukan karena tradisi, tetapi karena lututnya melemah oleh perasaan yang tidak pernah ia bayangkan. "Nah, bagaimana mungkin saya yang bukan siapa-siapa, yang cuma tukang ojol? Kamu mau menikah dengan saya?" Naila menunduk, menyentuh pipinya dengan lembut. "Karena kamu adalah seseorang yang dibutuhkan semua orang, meski tidak dimiliki siapapun." Fajri akhirnya mengangguk pelan. "Jika ini jalan dari Allah, saya terima." Qin langsung memeluk mereka berdua. "Ayah, pulang sama kami." Fajri hampir tidak bisa bernapas karena emosi yang memenuhi dadanya. Naila masuk ke lingkaran pelukan itu. Dan di sana, di halaman panti yang sederhana, di bawah senja purwaja yang hangat, tanpa pesta mewah, tanpa saksi penting, sebuah keluarga baru terbentuk. Keluarga yang lahir dari luka, dipertemukan oleh takdir, dan disatukan oleh ketulusan. Kisah mereka berubah selamanya, dan cinta itu akhirnya menemukan rumah.